Adanya perubahan status pandemi menjadi endemi membuat permohonan paspor di kantor imigrasi meningkat 4 kali lipat. Pemohon paspor mayoritas didominasi oleh jamaah haji dan umroh. 2 tahun pandemi COVID-19 membuat perjalanan ke luar negeri maupun yang akan masuk ke dalam negeri ditutup. Selama ditutup, permohonan paspor di kantor imigrasi kelas 1 Malang sepi. Namun pasca kasus COVID-19 turun dan adanya perubahan pandemi menjadi endemi, permohonan paspor di kantor imigrasi Malang meningkat hingga 4 kali lipat dibanding tahun 2021 lalu. Kepala Imigrasi kelas 1 Malang Ramdhani mengatakan bahwa pada periode Januari hingga Juni 2022, pemohon paspor mencapai 16.792 pemohon. Pemohon paspor meningkat ini dikarenakan sejumlah negara sudah membuka pintu masuk untuk wisatawan. Ditambahkan, pemohon paspor di imigrasi Malang sendiri sejauh ini didominasi oleh kepentingan umroh dan haji. Sementara meningkatnya pemohon paspor di kantor imigrasi Malang, pihak imigrasi Malang juga akan membuka kantor unit kerja keimigrasian di Pasuruan. Hal ini untuk melayani masyarakat yang akan memohon pelayanan paspor. Dengan berubahnya status dari pandemi menuju ke endemi saat ini, otomatis banyak sekali saat ini negara-negara yang sudah membuka dirinya yang sebelumnya menutup, ya, yang mengakibatkan banyak sekali warga negara kita seperti orang-orang Indonesia yang akan melakukan kegiatan ibadah baik umroh maupun haji, serta melakukan kegiatan wisata serta pelaksanaan kegiatan berkunjung ke keluarganya mereka di luar negeri, sehingga menyebabkan kuota yang tadinya dipersiapkan hanya sedikit itu membludak sekali sampai dengan 4 kali lipat, ya. Data yang tadi kami sampaikan dari mulai Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2021 itu hanya sekitar 4.000 pelayanan paspor yang kita kerjakan. Namun pada tahun ini meningkat 4 kali lipat menjadi 16.000 sekian, ya. Oleh karenanya sebagai organisasi yang adaptif dan agile, kami kantor imigrasi juga sudah membuka kuota 3 kali lipat lebih besar. Karena telepon saya ini nggak berhenti-berhenti, ya, dari pagi sampai malam itu pasti minta bantu ya. Akhirnya kita harus menyelesaikan masalah kayak gini karena memang itu merupakan suatu kebutuhan. Simon Alfredo melaporkan. Akibat harga jual komoditi sayuran tinggi sejak beberapa bulan lalu berdampak pada menurunnya daya beli pasar. Kondisi ini berdampak pada turunnya harga jual sayuran di Pasar Mantung, Kabupaten Malang. Sementara stok masih tersedia walaupun sebagian didatangkan dari luar kota. Beginilah yang terlihat di Pasar Mantung, Kabupaten Malang. Pasar sayuran ini ramai setiap hari mulai pagi sampai menjelang siang. Kendaraan pengangkut sayur keluar masuk pasar untuk melakukan bongkar muat sayuran yang tidak hanya untuk kebutuhan warga Malang Raya, tetapi juga dibawa ke beberapa kota di Jawa Timur maupun keluar provinsi. Saat ini harga sebagian besar komoditi sayuran mengalami penurunan akibat turunnya daya beli pasar. Turunnya daya beli pasar ini diduga karena tingginya harga sayuran sejak beberapa bulan yang lalu. Menurut salah seorang pelaku pasar di Pasar Mantung Pujon menjelaskan, harga sayuran saat ini sudah turun sejak beberapa hari yang lalu. Dan harga ini masih bisa naik turun kembali tergantung permintaan dan stok, terlebih menjelang hari besar Idul Adha. Di lokasi banyak terlihat para pedagang dan pembeli ramai melakukan transaksi jual beli sayuran. Para pelaku pasar berharap harga bisa stabil dan tidak melambung sehingga daya beli pasar bisa meningkat dan permintaan pasar bisa semakin ramai. Alhamdulillah sekarang sudah meningkat, tidak seperti kemarin, kurang-kurang sekarang sudah banyak. Banyak, tapi yang dari luar apa dari lokalan? Banyak dari luar. Dari luar, dari mana aja biasanya dari luar, Pak? Ya, kalau biasanya dari Probolinggo, dari Bener, Ya. terus dari Kapre ini, dari Tumpang, Iya. dari banyak dari sini, pasar dari Batu sini aja. Pengaruh cuaca gimana, Pak, cuacanya? Masalah cuaca tidak menentu ini, jadi harga tidak bisa stabil. Kalau cuaca menentu, kalau panas saja ada pakai bisa itu, insya Allah ya jualan bisa full lah, Pak. Jadi kalau hanya kena hujan, jualan tidak bisa full. Sekarang harga yang turun apa aja, Pak, rata-rata? Semua Turun? ya, semua habis. Ya. Sampai berapa turunnya, Pak? Turunnya ya mencapai
100% lebih. Oh. Kemarin itu 14.000, sekarang hanya 5.000. Waduh, jatuhnya sejak berapa hari yang lalu? Ya sudah lama. Sudah kalau 10 hari sudah. Itu permintaan apa stoknya yang melimpah Pak di pasaran? Ya permintaannya pasarnya ada kuat. Semuanya harga mahal. Jadi Beli sama kubis mahal. Ya. Jadi itu untuk sentri dan begitu kan hanya rangkaian aja. Iwan Hikmawan melaporkan. Pasokan air dan pupuk yang tersedia berdampak pada meningkatnya hasil panen padi di kawasan Ngantang, Kabupaten Malang dibandingkan tahun lalu. Kemarau yang masih turun hujan menyumbang meningkatkan hasil panen petani. Beginilah yang terlihat di lahan pertanian padi di kawasan Purworejo, Ngantang, Kabupaten Malang. Musim panen padi sedang berlangsung dan sudah hampir selesai. Petani bisa sedikit bernafas lega karena hasil panen tahun ini lebih baik dibandingkan panen sebelumnya. Hal ini terjadi karena ketersediaan pupuk yang ada tepat waktu serta pasokan air yang mencukupi. Kemarau tahun ini yang masih turun hujan menyumbang peningkatan hasil panen petani padi walaupun pada akhir menjelang panen tanaman sempat diserang hama woreng. Menurut salah seorang petani menjelaskan, hasil panen lebih baik dibandingkan panen sebelumnya karena ketersediaan pupuk yang terus ada walaupun harganya semakin mahal. Kenaikan hasil panen ini lebih dari 20%. Di lokasi terlihat petani sedang melakukan panen dan penjemuran padi langsung di sawah dengan menggunakan peralatan sederhana. Para petani ini melakukan pemilihan butiran padi hasil panen. Hasil panen ini oleh petani dimanfaatkan sendiri dan sebagian lagi petani menjualnya. volume hasil panen saat ini gimana? Alhamdulillah naik Berapa persen naiknya? 20%. Ya, ini kondisi cuaca nggak begitu pengaruh ya? Nggak pengaruh, cuma mau panen keserang wereng sedikit. Untuk pupuk gimana pupuk sekarang? Pupuk ya tersedia, ya stok tersedia terus. Subsidi apa non subsidi? Subsidi. Tapi harga naik juga ya? Iya naik. Naik juga. Jenis apa ini? Yang padinya nih? Ini galo sama serang impari. Biasanya kalau kondisi normal dapat berapa kemarin-kemarin? 6,5. 6,5 karung ya. Sekarang jadi Sekitar 8-an. 8-an men. Mau panen nggak keserang wereng? Woreng. Berarti berkurang hasilnya ya. Kalau nggak ada woreng berarti bisa lebih bagus lagi ya. Iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Jelang libur sekolah, kunjungan wisatawan yang masuk ke Kota Batu mengalami peningkatan. Kondisi ini sesuai dengan harapan dan target pemerintah Kota Batu. Kunjungan wisatawan pun bisa menembus 5 juta di tahun 2022. Menjelang libur sekolah, pengunjung yang datang ke Kota Batu untuk berwisata mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari ramainya tempat-tempat wisata besar maupun tempat wisata yang dikelola oleh warga masyarakat. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kota Batu ini sesuai dengan harapan dan target Dinas Pariwisata Kota Batu, yaitu 5 juta kunjungan wisatawan pada tahun 2022. Dalam sambutannya mengungkapkan cukup optimis meningkatkan jumlah kunjungan wisata. Target 5 juta wisatawan di tahun 2022 ini cukup realistis melihat kasus COVID-19 yang sudah melandai. Dan selama 4 bulan kunjungan wisatawan sudah mencapai 2,5 juta. Meningkatnya kunjungan wisata di mana pada hari libur lebaran perputaran uang di Kota Batu lebih dari 225 miliar. Dan sejak Januari sampai bulan Mei sudah 2,5 juta wisatawan datang ke Kota Batu, serta tingkat okupansi hotel mencapai 23,13%. Menurut salah seorang wisatawan asal Bengkulu mengaku senang berlibur ke Kota Batu, karena nyaman udaranya, banyak pilihan tempat wisata, serta akomodasi yang mudah menuju tempat wisata. Di lokasi kawasan wisata Petik Apel di Tulungrejo terlihat masih menjadi salah satu pilihan keluarga atau rombongan sekolah untuk berlibur ke Kota Batu. Selain biaya masuk terjangkau, juga bisa menikmati apel segar di kebun selain ke berbagai tempat wisata lainnya. Kenapa alasan berkunjung ke Batu, Pak? Mau lihat Petik Apel. Lainnya mau lihat Bromo. Ya, sudah berapa kali ke Batu nih? Kalau saya 2 kali, tapi sama anak baru sekali ini. Iya. Gimana pendapatan tentang kondisi Batu saat ini, Pak? Bagus. Iya bagus. Objek wisatanya banyak, Iya. pilihan. Tapi waktu kayaknya nggak cukup. Rencananya berapa hari ini di Batu ini rencananya? Udah 3 hari di sini. 3 hari di Batu. Iya. Gimana untuk biaya akomodasi Batu ini? Normal, biasa. Terjangkau juga? Iya. Nggak mahal nggak. Nyaman Pak di Batu? Nyaman. Ramah-ramah semua.
Iwan Dikmawan melaporkan. Kompetisi Liga Santri Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Cup Senin kemarin serentak dibuka di seluruh Indonesia. Di Kota Malang, pembukaan Liga Santri Kasat Cup berlangsung meriah. Terdapat 12 tim sepak bola dari 12 pondok pesantren yang bertanding di Stadion Gajayana Malang. Pembukaan Liga Santri Kasat Cup tahun 2022 di Stadion Gajayana Malang pada Senin sore berlangsung meriah. Pada pembukaan Liga Santri ini dimeriahkan dengan penampilan atraksi barongsai dan bela diri TNI oleh ratusan anggota TNI di berbagai kesatuan. Selain atraksi barongsai dan atraksi bela diri TNI, juga dilakukan pengibaran bendera merah putih raksasa berukuran 100 x 80 meter oleh Aremania dan anggota TNI. Komandan Korem 083 Baladika Jaya Kolonel Infantri Yudi Prasetyo yang didampingi Forpimda Malang Raya kemudian resmi membuka Liga Santri Kasat Cup tahun 2022 Rayon Malang dengan ditandai menendang bola. Komandan Korem 083 Baladika Jaya Kolonel Infantri Yudi Prasetyo mengatakan, pembukaan Liga Santri Kasat Cup serentak dilakukan di seluruh Indonesia. Di Malang sendiri, pembukaan dilakukan di Stadion Gajayana Malang dengan diikuti oleh 12 tim sepak bola. Komandan Korem menambahkan, Liga Santri ini digelar untuk mencari bibit pemain sepak bola. Selain itu, Liga Santri ini untuk menggali potensi santri dari pondok pesantren agar ikut membangun bangsa Indonesia ke depan. Sementara pembukaan Liga Santri di Malang sendiri juga diawali dengan pertandingan pembuka, di mana laga perdana Liga Santri Rayon Malang mempertemukan kesebelasan dari Pondok Pesantren Mambaul Ulum Kota Malang dengan kesebelasan dari Pondok Pesantren Darul Ulum Tumpang Kabupaten Malang. Nantinya, juara dari Rayon Malang akan mewakili Malang pada kompetisi Liga Santri tingkat Kodam 5 Brawijaya. Liga Santri ini diselenggarakan untuk seremoni hari ini dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia. Kasat memilih seremoni di Jombang. Sementara jajaran Kodam 5 menyelenggarakan semua kegiatan di Kodim-Kodim untuk kegiatan seremoni hari ini. Utut khusus di Malang Raya ini kita menyelenggarakan 12 tim yang akan dilaksanakan pertandingan. Seperti itu ya. Tujuannya apa ini? Tujuan dari kegiatan Liga Santri ini antara lain kita ingin mencari bibit dari santri sebagai pemain bola kaki tentunya. Selain itu kita ingin menggali seperti yang saya sampaikan tadi bahwa santri juga aset negara, memiliki kesempatan yang sama untuk bisa berkolaborasi dengan kita semua membangun negeri seperti itu. Liga Santri ini dulu pernah dilaksanakan, terus sekarang absen dan sekarang dimulai lagi. Ini dimulai dari tingkat Kodim, setelah itu nanti tingkat Korem, tingkat Kodam selanjutnya. Dari Kodam nanti akan dipilih yang terbaik menjadi tim tingkat nasional yang akan diselenggarakan di Jakarta pada saat Hari Santri nantinya, kira-kira bulan Oktober, seperti itu. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memperingati Hari Bayangkara, Polri tahun 2022, Polresta Malang Kota menggelar kejuaraan pencak silat remaja Kapolresta Malang Cup. Kejuaraan pencak silat remaja ini diikuti oleh 45 atlet dari sejumlah perguruan silat di Kota Malang. Kejuaraan pencak silat remaja Kapolresta Malang Cup resmi dibuka oleh Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto. Kejuaraan pencak silat remaja Kapolresta Malang Kota Cup tahun 2022 diikuti oleh 45 atlet dari sejumlah perguruan silat di Kota Malang. Dalam pembukaan tersebut, Kapolresta Malang Kota mengatakan bahwa kejuaraan pencak silat Kapolresta Malang Kota Cup tahun 2022 digelar dalam rangka peringatan HUT Bayangkara Polri yang jatuh setiap tanggal 1 Juli. Kejuaraan pencaksilat Kapolresta Malang Kota Cup tahun ini digelar di kerjasama antara Polresta Malang Kota dan IPSI Kota Malang. Kapolresta Malang Kota menambahkan untuk menghindari kecemburuan, kejuaraan ini digelar antar polsek atau kecamatan. Kapolresta Malang Kota berharap dengan kejuaraan ini nantinya dapat melestarikan pencaksilat yang merupakan budaya bangsa. Selain itu, pencaksilat yang merupakan olahraga seni yang memiliki nilai cinta akan tanah air yang dapat mempererat persaudaraan. Sementara pada kejuaraan yang digelar selama 2 hari ini, pemenang akan mendapatkan peluang pembinaan dari Polresta Malang Kota. Melaksanakan kejuaraan pertandingan pencaksilat Kapolresta Malang Kota kedua tahun 2022.
Nah, tahun lalu kita pernah menyelenggarakan, nah tahun ini kita menyelenggarakan pertandingan tingkat kecamatan. Ini dihadiri ataupun diikuti oleh 45 para peserta dalam pertandingan hari ini dan sampai dengan besok hari. Nah, kegiatan ini kita juga bekerja sama dengan IPSI dari beberapa perguruan pencaksilat dan ini juga, tapi kita mengakomodir pertandingan ini diutamakan antar kecamatan sehingga tidak muncul bendera ataupun label dari perguruan pencaksilat. Nah, ini gunanya menghindari terjadinya kecemburuan, terjadinya rasa tidak enak ataupun hal-hal lain. Nah, ini kita melokalisir, mengakomodir terhadap kegiatan pertandingan ini. Jadi setiap kecamatan, setiap polsek mereka membawa sendiri dari berbagai para peserta. Itu yang kita pertandingkan. Simon Alfredo melaporkan.